Hai semuanya, selamat datang kembali di video pemantapan materi di part yang ke-6. Pada part ke-6 ini, kita akan membahas mengenai strategi sumber daya manusia yang merupakan kunci penting di dalam keberhasilan suatu perusahaan. Kita akan bahas berbagai elemen penting di dalam strategi SDM, mulai dari perencanaan hingga pengembangan karyawan, dan bagaimana strategi ini bisa membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan di video pemantapan materi part ke-6 ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih detail. Seperti yang kita lihat di diagram ini, strategi SDM itu melibatkan banyak aspek yang saling terkait. Kita bisa membagi strategi SDM menjadi 6 elemen utama, yaitu what. Ini tentang apa yang ingin dicapai dengan strategi SDM, seperti meningkatkan produktivitas, membangun budaya kerja yang positif, atau meningkatkan kepuasan dari karyawan. Yang kedua, when. Ini tentang kapan strategi SDM diterapkan, misalnya saat perusahaan sedang berkembang, menghadapi tantangan, atau ingin meningkatkan efisiensi dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, where. Ini tentang di mana strategi SDM diterapkan, seperti di seluruh perusahaan, di departemen tertentu aja, atau di proyek khusus. Yang keempat, who. Ini tentang siapa yang terlibat di dalam strategi SDM, seperti manajemen, karyawan, atau pihak eksternal seperti konsultan. Berikutnya, prosedur. Ini tentang bagaimana strategi SDM diterapkan, seperti melalui program pelatihan, sistem penghargaan, atau kebijakan dari perusahaan. Yang terakhir yaitu how. Ini tentang bagaimana strategi SDM diukur dan dievaluasi, seperti melalui indikator kinerja, survei kepuasan karyawan, ataupun analisis data. Dengan memahami keenam elemen ini, perusahaan bisa merancang strategi SDM yang efektif dan terarah untuk mencapai tujuan dari bisnisnya. Sekarang kita akan masuk kepada salah satu elemen penting lainnya, yaitu desain pekerjaan. Desain pekerjaan yang baik akan membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kondusif bagi karyawan. Seperti yang kita lihat di gambar, ada 7 elemen penting di dalam suatu desain pekerjaan. Yang pertama, job specialization, yaitu membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang spesifik. Misalnya di perusahaan manufacture, ada pekerja yang khusus menangani proses perakitan, ada yang khusus menangani pengemasan, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah job expansion, yaitu menambahkan variasi tugas di dalam pekerjaan. Ini bisa dilakukan dengan cara rotasi tugas, pemberian tugas tambahan, ataupun pengembangan skill karyawan. Yang ketiga yaitu psychological component, yaitu mempertimbangkan aspek psikologis karyawan di dalam desain pekerjaan. Misalnya memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkreasi, mengembangkan potensi, ataupun mendapatkan pengakuan atas prestasinya. Yang keempat yaitu self-direct teams, yaitu membentuk tim yang mandiri dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Ini bisa membantu meningkatkan motivasi dan kreativitas para karyawan. Yang kelima yaitu motivation and incentive system, yaitu menerapkan sistem penghargaan dan motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Misalnya, memberikan bonus promosi atau penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Yang keenam yaitu ergonomics and work methods, yaitu menerapkan prinsip ergonomi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Misalnya, menyediakan kursi ergonomis, pencahayaan yang baik, dan pengaturan ruang kerja yang optimal. Yang ketujuh yaitu visual workplace, di mana menggunakan visualisasi untuk memudahkan komunikasi dan informasi di tempat kerja. Misalnya menggunakan papan informasi, diagram, atau gambar yang menjelaskan prosedur kerja, target kinerja, atau informasi yang penting lainnya. Contoh job description yang lengkap di bagian kanan gambar menunjukkan bagaimana informasi tentang jabatan, tugas, tanggung jawab, dan indikator keberhasilan dapat disusun secara terstruktur. Dengan desain pekerjaan yang baik dan job description yang lengkap, perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan, membangun budaya kerja yang positif, dan mencapai tujuan bisnisnya.
Sekarang kita akan membahas dua konsep di dalam suatu desain pekerjaan yang saling terkait, yaitu spesialisasi tenaga kerja dan perluasan pekerjaan, atau labor specialization dan job expansion. Spesialisasi tenaga kerja, di mana konsep ini menyatakan bahwa pekerjaan harus dibagi menjadi tugas-tugas yang spesifik. Misalnya, di perusahaan manufacturer, ada pekerja yang khusus menangani proses perakitan, ada yang khusus menangani pengemasan, dan seterusnya. Hal ini bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas karena setiap pekerja menjadi ahli di dalam tugasnya. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Kemudian Charles Babbage menambahkan pertimbangan bahwa gaji harus sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu perluasan pekerjaan. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi kebosanan yang terkait dengan spesialisasi tenaga kerja. Ada dua jenis perluasan pekerjaan. Yang pertama, perluasan pekerjaan horizontal, di mana menambahkan tugas-tugas yang baru yang berada pada level yang sama dengan tugas sebelumnya. Misalnya, seorang pekerja yang sebelumnya hanya menangani proses perakitan, sekarang juga diberi tugas untuk melakukan pengemasan. Lalu yang kedua yaitu perluasan pekerjaan vertikal, yaitu memberikan tanggung jawab dan otonomi yang lebih besar kepada para karyawan. Misalnya, seorang pekerja diberikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang cara menyelesaikan tugasnya atau diberi kesempatan untuk mengembangkan ide-ide baru. Ini juga dikenal sebagai pemberdayaan karyawan. Dengan menerapkan konsep spesialisasi dan perluasan pekerjaan secara tepat, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih menarik, menantang, dan memotivasi bagi karyawan, sehingga meningkatkan kinerja dan kepuasan dari karyawan itu sendiri. Sekarang kita akan membahas aspek lainnya di dalam desain pekerjaan, yaitu komponen psikologis. Strategi sumber daya manusia tidak hanya tentang merancang pekerjaan yang efisien, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan memuaskan bagi karyawan. Gambar yang kalian lihat ini menunjukkan bagaimana desain pekerjaan dapat berkembang dari yang paling dasar, spesialisasi, hingga yang paling kompleks, yaitu self-direct teams atau tim yang berdaya. Spesialisasi yaitu membagi pekerjaan menjadi tugas yang spesifik. Ini adalah pendekatan desain pekerjaan yang paling dasar. Namun spesialisasi ini bisa membuat pekerjaan menjadi monoton dan membosankan. Lalu ada enlargement atau perluasan pekerjaan, di mana menambahkan tugas-tugas baru yang berada pada level yang sama dengan tugas sebelumnya. Ini bisa membantu mengurangi kebosanan dan meningkatkan motivasi karyawan. Yang ketiga yaitu enrichment atau pengayaan pekerjaan, di mana memberikan tanggung jawab dan otonomi yang lebih besar kepada karyawan. Ini bisa membantu meningkatkan rasa memiliki dan kepuasan dari karyawan. Lalu yang keempat yaitu empowerment atau pemberdayaan karyawan, yaitu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan. Ini bisa membantu meningkatkan kreativitas dan inovasi dari karyawan itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu self-direct teams atau tim yang berdaya, yaitu membentuk tim yang mandiri dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Ini bisa membantu meningkatkan kolaborasi, komunikasi, dan tanggung jawab para karyawan. Dengan memahami komponen psikologis ini, perusahaan dapat merancang pekerjaan yang lebih menarik, menantang, dan memotivasi bagi para karyawan sehingga meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan itu sendiri. Sekarang kita akan membahas dua aspek lainnya di dalam strategi sumber daya manusia, yaitu sistem motivasi dan insentif atau motivation and incentive systems, serta ergonomi dan metode kerja. Sistem motivasi dan insentif adalah cara untuk memotivasi dan memberikan penghargaan kepada karyawan agar mereka bekerja lebih baik dan lebih produktif. Ada berbagai macam sistem motivasi dan insentif yang bisa diterapkan, seperti bonus, yaitu memberikan uang tunai atau opsi saham kepada karyawan yang berprestasi. Lalu yang kedua, pembagian laba, yaitu membagikan keuntungan perusahaan kepada para karyawan. Yang ketiga yaitu penghargaan, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, misalnya dengan sertifikat, piagam, ataupun kenaikan jabatan. Yang keempat yaitu sistem berbasis pengetahuan, yaitu dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki pengetahuan atau keterampilan yang tinggi.
Berikutnya yaitu ergonomi dan metode kerja. Ini membahas tentang penerapan prinsip ergonomi dalam desain pekerjaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Ergonomi mempelajari hubungan antara manusia dan mesin dan sering disebut sebagai faktor manusia. Beberapa aspek yang penting di dalam ergonomi meliputi tata cahaya, yaitu memastikan pencahayaan yang baik di tempat kerja. Yang kedua, tata suara, yaitu memastikan tingkat kebisingan yang tidak mengganggu di tempat kerja. Yang ketiga, suhu dan kelembaban, yaitu memastikan suhu dan kelembaban yang nyaman di tempat kerja. Yang keempat, kebersihan dan kesehatan, yaitu memastikan kebersihan dan kesehatan di tempat kerja. Yang kelima, keamanan, memastikan keamanan di tempat kerja. Lalu warna, memilih warna yang tepat untuk tempat kerja. Dan yang terakhir yaitu tata letak, yaitu membuat tata letak tempat kerja yang efisien dan nyaman. Dengan menerapkan sistem motivasi dan insentif yang tepat, serta memperhatikan prinsip ergonomi di dalam desain pekerjaan, perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan, membangun budaya kerja yang positif, dan mencapai tujuan dari bisnisnya itu sendiri. Contoh penerapan prinsip ergonomi di dalam desain pekerjaan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ergonomi mempelajari hubungan antara manusia dan mesin dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Gambar yang kalian lihat menunjukkan beberapa contoh penerapan prinsip ergonomi di dalam desain pekerjaan. Tinggi meja kerja. Tinggi meja kerja yang tepat dapat membantu mengurangi kelelahan dan resiko cedera. Gambar ini menunjukkan tinggi meja kerja yang optimal untuk berbagai jenis pekerjaan seperti pekerjaan berat, ringan, dan presisi. Lalu posisi duduk yang benar dapat membantu mengurangi resiko cedera pada punggung, leher, dan bahu. Gambar yang kalian lihat menunjukkan posisi duduk yang benar dan salah saat bekerja dengan komputer. Posisi duduk yang benar harus menghindari pantulan cahaya dari layar komputer ke mata. Lalu berikutnya yaitu posisi tangan dan lengan yang benar dapat membantu mengurangi resiko cedera pada tangan dan pergelangan tangan. Gambar ini menunjukkan posisi tangan dan lengan yang benar dan salah pada saat bekerja dengan keyboard dan mouse. Posisi yang benar dapat membantu mengurangi resiko cedera pada tangan dan pergelangan tangan. Dengan menerapkan prinsip ergonomi dalam desain pekerjaan, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, nyaman, dan produktif bagi para karyawan. Sekarang, kita akan membahas konsep penting lainnya di dalam desain pekerjaan, yaitu visual workplace atau tempat kerja visual. Konsep ini menekankan penggunaan visualisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam tempat kerja. Gambar ini menunjukkan beberapa contoh penerapan konsep visual workplace. Yang pertama, penggunaan perangkat visual berbiaya rendah. Gambar ini menunjukkan contoh penggunaan kotak peralatan, papan informasi, dan lampu sinyal untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan akurat. Perangkat visual ini mudah dipahami dan tidak memerlukan banyak biaya. Lalu yang kedua, tampilan dan grafik menggantikan cetakan dan dokumen. Gambar ini menunjukkan contoh penggunaan papan informasi visual untuk menampilkan data dan informasi yang sebelumnya mungkin dikomunikasikan melalui dokumen. Hal ini bisa membantu mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Lalu yang ketiga, informasi tepat waktu dalam lingkungan yang dinamis. Gambar ini menunjukkan contoh penggunaan papan informasi visual untuk menampilkan data yang berubah secara real time, seperti jumlah persediaan barang atau jadwal produksi. Hal ini bisa membantu karyawan untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Lalu yang berikutnya, fokus pada peningkatan. Gambar ini menunjukkan contoh penggunaan visualisasi untuk memantau dan meningkatkan kinerja, seperti dengan penggunaan andon atau sistem lampu sinyal dalam melaporkan masalah di tempat kerja. Hal ini bisa membantu perusahaan untuk mengidentifikasikan masalah dengan cepat dan mengambil tindakan yang tepat. Dengan menerapkan konsep visual workplace, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap semua perubahan. Sekarang kita akan membahas dua aspek lainnya di dalam strategi sumber daya manusia, yaitu etika dan lingkungan kerja serta standar ketenaga kerjaan. Etika dan lingkungan kerja ini membahas tentang pentingnya keadilan dan etika di dalam desain pekerjaan. Perusahaan harus memastikan
bahwa semua karyawan mendapatkan kesempatan yang sama, upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, dan kondisi kerja yang aman. Ini juga menekankan pentingnya kerjasama dengan instansi pemerintah, serikat buruh, asuransi, dan karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan. Lalu yang berikutnya, standar ketenagakerjaan. Hal ini membahas tentang standar ketenagakerjaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Standar ini meliputi perencanaan tenaga kerja yang efektif, standar waktu kerja, dan standar perekrutan yang adil. Perusahaan harus memastikan bahwa semua karyawan mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan standar ketenagakerjaan yang berlaku. Dengan menerapkan prinsip etika dan standar ketenagakerjaan yang tinggi, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan berkelanjutan bagi para karyawan. Sekarang kita akan membahas konsep mengenai box sampling time studies atau studi waktu pengambilan sampel kerja, di mana konsep ini digunakan untuk menganalisis bagaimana waktu kerja karyawan akan dialokasikan. Pada gambar yang kalian lihat menunjukkan contoh penerapan studi waktu pengambilan sampel kerja pada tenaga penjual dan pekerja di lini produksi. Untuk di tenaga penjual, gambar ini menunjukkan bahwasannya waktu kerja tenaga penjual dapat terbagi menjadi beberapa kategori seperti penjualan langsung, perjalanan, administrasi, makan siang, dan rapat. Sedangkan untuk pekerja di lini produksi, gambar menunjukkan bahwa waktu kerja pekerja di lini produksi dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti waktu produktif, waktu istirahat, waktu tidak produktif, dan waktu pembersihan. Studi waktu pengambilan sampel kerja dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasikan area yang membutuhkan perbaikan, seperti meningkatkan efisiensi waktu kerja, mengurangi waktu yang tidak produktif, atau meningkatkan motivasi karyawan. Konsep ini juga menekankan pentingnya equal pay for equal work, equal pay for equal performance, atau gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama, gaji yang sama untuk kinerja yang sama. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan memotivasi karyawan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya tentang strategi sumber daya manusia di manajemen operasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.